warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Pemetaan Aliran Filsafat Pendidikan Islam Aliran Pragmatis. Di sini saya akan mempresentasikan definisi aliran pragmatis. Secara etimologis, aliran pragmatis berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, yang berarti tindakan atau aksi. Filsafat di sini menyatakan benar atau tidaknya suatu teori itu tergantung dari manfaat dan faedahnya bagi manusia dalam kehidupannya. Aliran pragmatis termasuk dalam konsep filosofis tentang metode pembelajaran. Dalam teologi kontemporer, menekankan pentingnya implikasi praktis dan teori-teori teologis dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ibnu Khaldun adalah tokoh utama dari aliran pragmatis di dunia pendidikan Islam. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa pentingnya ketekunan dalam proses belajar. Di sini juga Ibnu Khaldun adalah contoh nyata dari aliran pragmatis tersebut, karena Ibnu Khaldun adalah seseorang yang rajin mencari ilmu dan terus-menerus belajar dan dari berbagai guru. Ibnu Khaldun juga membagi ragam ilmu yang perlu dimasukkan di kurikulum pendidikan menjadi dua, yaitu ilmu yang bernilai intrinsik dan ilmu yang bernilai ekstrinsik. Materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Mbak Ovan. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran pragmatis menurut Ibnu Khaldun. Dia juga berpikir bahwasanya pendidikan adalah pemikiran yang relevan dan sensitif dengan dunia modern. Berikut beberapa aspek yang relevan menurut Ibnu Khaldun itu ada 5. Yang pertama yaitu pendekatan pragmatis. Yang dimaksud dengan pendekatan pragmatis di sini ialah menekankan aplikasi ilmu praktis, pengembangan, penentuan dan pengembangan dalam standar fungsional. Yang kedua yaitu pembinaan pemikiran yang baik. Yang dimaksud dengan pembinaan pemikiran yang baik itu beliau juga bukan dengan menguasai materi saja, akan tetapi dia juga dengan pembentukan karakteristik moral dan etika yang baik. Yang ketiga yaitu kualitas pendidikan Islam dengan konsep mengajar dengan sadar dan berorientasi. Yang keempat yaitu penekanan pada kemahiran. Yang kelima itu inspirasi dan perbaikan. Selanjutnya aliran pragmatis di sini juga memiliki sejumlah kekuatan dan kelemahan. Aliran pragmatis yang pertama yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu potensi ateisme, yang kedua materialisme, yang kedua individualisme, yang keempat yaitu aliran nilai sosial dan moral. Yang selanjutnya yaitu kekuatan aliran pragmatis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan sosial, yang kedua pemikiran liberal dan kritis, yang ketiga yaitu kepedulian terhadap empiris. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rasulullah atas kesimpulan dengan pragmatisme. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan aliran pragmatis. Jadi perlu diketahui aliran pragmatis adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran semua itu apakah memiliki kebenaran bagi kehidupan nyata atau tidak. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja hanya membawa dan memberi hakikat praktis. Pengalaman pribadi, kebenaran mistis, semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan, asal membawa akibat yang praktis dan bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatis adalah manfaat bagi hidup praktis. Kata pragmatis sering sekali diucapkan orang-orang. Menyebutkan kata ini biasanya dalam pengertian praktis. Jika orang berkata rancangan ini kurang pragmatis, maka maksudnya ialah rancangan itu kurang praktis.
Pengertian seperti itu tidak begitu jauh dari pengertian pragmatis yang sebenarnya, tetapi belum menggambarkan keseluruhan pengertian pragmatis. Nah, di sini saya lanjut kelebihan aliran pragmatis. Penggunaan teori pragmatis dapat mendorong penciptaan atau temuan teori-teori baru dalam perencanaan yang berasal dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perencana, sehingga dengan sendirinya teori terkait perancangan akan berkembang. Yang selanjutnya yaitu teori pragmatis bersifat nyata dan langsung berfokus kepada permasalahannya. Yang ada bukan berdasarkan teori atau ideologi yang dianut, sehingga dalam penerapannya mempunyai kemungkinan yang besar untuk menyelesaikan persoalan dan perancangan dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu teori pragmatis digunakan menyesuaikan dengan kondisi dan alternatif yang mungkin untuk diterapkan, sehingga teori pragmatis ini menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku atau tidak melanggar kebijakan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan aliran pragmatis. Yang pertama yaitu trial and error. Pembelajaran di dalam pelaksanaan teori pragmatis bersifat trial and error, sehingga penerapan dalam pelaksanaan teori pragmatis tidak selalu menghasilkan pembelajaran yang benar atau dapat diaplikasikan dalam perancangan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu penerapan teori pragmatis sangat jarang menggunakan alternatif yang biasa digunakan dalam perencanaan. Akibatnya perencanaan akan sulit kekurangan dari teori tersebut, sehingga sulitnya untuk menggunakan teori tersebut pada kasus-kasus persoalannya atau perencanaan lainnya. Yang terakhir yaitu kelemahan dari teori pragmatis mempersempit istilah kebenaran atau teori perencanaan yang telah ada dan meragukan teori-teori tersebut. Sedangkan di satu sisi banyak teori perencanaan yang diterapkan dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi permasalahan tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan teori pragmatis. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.